Perang Dunia III di depan mata, Rusia bersiap gempur Inggris. Putin perintahkan militer lakukan ini. Serangan demi serangan sampai saat ini masih dilakukan militer Rusia di wilayah Ukraina sejak dilakukan invasi pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Bahkan Ukraina memperkirakan 20.000 orang tewas dalam perang dua negara itu. Selain itu juga ada lebih dari 10 juta orang harus telan pil pahit karena meninggalkan rumah mereka. Namun pada Sabtu, Ukraina mengatakan bahwa akhirnya pihak mereka telah mendapatkan kembali kendali atas wilayah Kiev. Hal itu dipastikan setelah banyak pasukan Rusia mulai mundur dari sekitar ibu kota dan kota Chernihiv. Kini Rusia tampaknya berfokus pada wilayah Ukraina Timur dan Selatan karena telah menguasai sebagian besar wilayah. Rusia memprioritaskan taktik yang berbeda, yakni mundur ke timur dan selatan, kata penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak di media sosial. Tanpa senjata berat, kami tidak akan bisa mengusir Rusia. Meski gembar-gembor tak dibantu oleh negara manapun, baru-baru ini terdapat fakta mengejutkan mengenai ikut campurnya NATO dan Inggris secara langsung. Melansir dari Intisari Online, ternyata Inggris bersama dengan negara-negara NATO lainnya telah memberikan bantuan militer penting kepada pasukan Ukraina. Bahkan lebih mengejutkan baru-baru ini, di tengah konferensi pendukung Inggris menjanjikan pasokan senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Mendengar itu ikut campurnya negara barat urusannya dengan Ukraina, Rusia kini bersiap membalas dengan mengancam konsekuensi yang mengerikan. Melansir dari TASS, Duta Besar Rusia untuk Inggris Andrei Kevin mengatakan bahwa jika artileri jarak jauh Inggris dan senjata anti kapal diberikan ke Kiev, oleh karena itu, alutsista berbendera Inggris itu disebut oleh mereka akan menjadi target yang sah bagi tentara Rusia. Semua pasokan senjata tidak stabil, terutama yang disebutkan oleh Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace. Mereka memperburuk situasi, membuatnya semakin berdarah. Rupanya itu adalah senjata baru dengan presisi tinggi. Secara alami, angkatan bersenjata kami akan melihat mereka sebagai target yang sah jika pasokan itu melewati perbatasan Ukraina. Diketahui ternyata balasan tersebut terjadi hanya 2 hari setelah Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengumumkan negara-negara barat telah setuju untuk memasok kendaraan lapis baja dan artileri jarak jauh ke Ukraina. Bahkan ia menyebutkan lebih banyak bantuan mematikan yang masuk ke Ukraina, tapi tidak akan mencakup tank atau senjata lainnya lebih mematikan yang diminta oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Wallace mengklaim bahwa Ukraina membutuhkan artileri jarak jauh untuk melawan serangan Rusia di kota-kotanya seperti Mariupol Selatan. Perjanjian untuk mengirimkan artileri, peluru, dan kendaraan lapis baja merupakan langkah maju dari persenjataan defensif yang disediakan sebelumnya. Menurut anggota NATO, pemerintah barat juga telah waspada mengirim persenjataan ofensif khususnya jet tempur karena takut secara tidak sengaja memperparah Rusia yang bersenjata nuklir dan juga mengundang pembalasan. Untuk alasan yang sama, Inggris dan negara-negara NATO lainnya menolak untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Kini, Rusia mengancam untuk menyerang pasokan Inggris seperti pada saat sistem rudal portable paling canggih Inggris Starstreak dilaporkan menembak jatuh sebuah helikopter Mi-28N Rusia di medan perang Ukraina dalam penggunaan pertama kalinya. Diplomat Rusia itu juga mengomentari interpretasi Inggris yang salah atas tindakan militer Ukraina, kata laporan TASS. Tindakan pemerintah Inggris dalam menanggapi peristiwa di Ukraina menurut Kevin diarahkan pada eskalasi lebih lanjut, di mana persepsi pemerintah Inggris tampaknya mirip dengan gambar yang terlihat dari tempat penampungan Zelensky. Ide-ide tersebut menjadi dasar untuk keputusan dan pernyataan yang pada kenyataannya bertentangan dengan kenyataan gagasan bahwa lebih banyak senjata harus dipasok ke Ukraina, bahwa itu akan menjadi pengubah permainan, bahwa tak perlu negosiasi dalam hal ini, titik, katanya. Apa yang terjadi saat ini menurutnya merupakan bukti berwenang Ukraina setelah secara efektif diserahkan kendalinya pada sekutu barat mereka. Duta Besar AS untuk Rusia, John Sullivan, mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini bahwa kepemimpinan Ukraina enggan membuat keputusan praktis. Mereka ingin orang lain memutuskan untuk mereka, terutama mereka. Selain itu, pada 24 Maret, Inggris mengumumkan keputusan untuk mengirim 6.000 rudal anti-tank dan juga high explosive, bahkan 25 juta pound sterling dalam bentuk dukungan keuangan untuk militer Ukraina. Ini membawa jumlah total bantuan mematikan defensif yang dikirimkan ke lebih dari 10.000 rudal pada hari itu. Langkah ini pun dianggap berlebihan hingga bisa menimbulkan perang dengan skala yang lebih besar, bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Namun ini bukan pertama kalinya Rusia mengancam serangan bersenjata atas pasokan. Sebelumnya pada bulan Maret, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memperingatkan bahwa Rusia akan menyerang jalur pasukan senjata dari negara-negara barat. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa pasukan senjata yang diatur dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, itu adalah langkah yang mengubah konflik ini menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov kepada televisi pemerintah. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan bahwa Ukraina tidak sendirian melawan Rusia. Melansir BBC.com, Boris Johnson mengatakan Inggris tidak akan hanya berdiri sementara Vladimir Putin menempatkan kemarahannya pada Ukraina dan akan bekerja menyiapkan persenjataan pertahanan untuk Ukraina. Berbicara di Brasil, ia memperingatkan bahwa jika Presiden Rusia menggunakan senjata kimia, konsekuensinya akan berat untuk Putin. Sebelumnya, Inggris mengumumkan sanksi pada 65 grup dan juga individu Rusia. Johnson kemudian mengatakan